Oke teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 5. Saat ini kita membahas mengenai animasi 3 dimensi. Banyak sekali contoh animasi 3 dimensi saat ini yang telah tayang di televisi maupun di bioskop. Penggemar film animasi semakin banyak, terutama untuk anak-anak. Yuk kita bahas bersama mulai dari pengertian animasi 3 dimensi, konsep animasi 3 dimensi, teknik pembuatan, animasi boneka, dan animasi piksilasi. Pengertian animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi merupakan perkembangan dari animasi 2 dimensi. Bisa juga dibilang adanya animasi 3 dimensi ini dampak dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Animasi 3 dimensi adalah suatu objek animasi yang terdapat dalam ruang 3 dimensi. Animasi ini tidak hanya memiliki tinggi dan lebar, melainkan juga memiliki volume atau kedalaman, height, width, and depth. Objek animasi bisa berputar dan bergerak, layaknya objek aslinya. Tampilannya seolah-olah nyata dan hidup. Konsep animasi 3 dimensi. Bicara soal konsep, memang apa sih konsep dasar terciptanya animasi 3 dimensi? Animasi 3 dimensi tercipta karena adanya keinginan manusia untuk membuat gambar seolah-olah hidup dan dapat bergerak sebagai bentuk pengungkapan dari mereka. Hal ini dikuatkan dengan hasil dari penelitian bahwa manusia lebih cepat merespon gambar daripada deretan tulisan. Gambar memiliki ragam makna. Melalui gambar, orang dapat menyampaikan banyak cerita. Nah, hal ini juga berlaku pada animasi. Animasi merupakan serangkaian rupa sehingga membentuk rangkaian gerak sekuensial pesan yang terkandung dalam animasi tersebut, tergantung pada imajinasi seseorang yang melihatnya. Berikut adalah teknik dalam pembuatan animasi 3 dimensi. Modeling merupakan proses pembuatan objek, karakter, atau lingkungan dalam bentuk model 3 dimensi. Ini adalah langkah awal yang penting dalam produksi animasi, karena semua elemen dalam adegan harus dibuat sebagai model 3 dimensi sebelum dapat dianimasikan. Pembuat model 3 dimensi menggunakan perangkat lunak khusus untuk membuat geometri atau bentuk dari objek atau karakter yang akan dihadirkan dalam animasi. Ini melibatkan pembentukan objek 3 dimensi menggunakan poligon, titik, garis, dan permukaan. Pembuat model harus memperhatikan detail agar presisi dalam pembuatan model agar hasilnya nampak realistis atau sesuai dengan gaya animasi yang diinginkan. Ini dapat mencakup elemen seperti tekstur pada kulit karakter atau detail lingkungan seperti tanaman, bangunan, atau objek lainnya. Dalam tahapan modeling terdapat juga proses texturing, yaitu proses memberikan tekstur, warna, dan detail visual pada model 3 dimensi agar tampak lebih hidup, realistis, atau sesuai dengan gaya animasi yang diinginkan. Proses lainnya yaitu rigging, di mana karakter atau objek 3 dimensi dapat bergerak dan diekspresikan dengan lebih baik dalam animasi. Yang kedua adalah tahapan animation atau animasi, yang di sini terdapat dua cara. Yang pertama dengan animasi manual dan dengan motion capture. Untuk yang animasi manual sendiri merupakan pembuatan animasi yang mengacu pada metode di mana animator secara langsung mengatur pergerakan dan ekspresi karakter objek 3 dimensi dengan tangan mereka. Serupa dengan cara animator tradisional membuat animasi 2 dimensi dari frame ke frame. Ini merupakan pendekatan yang lebih intensif dan memakan waktu yang lebih lama dibanding dengan teknik animasi 3D yang lebih modern seperti menggunakan keyframe dan rigging. Cara kedua yaitu motion capture, yaitu salah satu teknik penting dalam pembuatan animasi 3 dimensi yang berfokus pada merekam pergerakan nyata dari aktor manusia atau objek fisik dan mengubahnya menjadi animasi 3 dimensi. Seorang aktor manusia yang disebut dengan mocap actor menggunakan pakaian khusus yang dilengkapi dengan sensor atau marker reflektif. Sensor ini mengikuti pergerakan tubuh aktor dengan sangat rinci. Sistem kamera dan sensor khusus digunakan untuk merekam pergerakan aktor dalam waktu nyata. Kamera ini mengamati posisi dan gerakan marker reflektif pada pakaian aktor.
Tahap ketiga adalah rendering. Rendering merupakan proses penting di mana model-model 3 dimensi dan adegan yang telah dibuat sebelumnya diubah menjadi gambar bergerak atau urutan frame yang membentuk animasi akhir. Rendering mengubah model 3 dimensi, tekstur, pencahayaan, dan animasi menjadi serangkaian gambar 2 dimensi. Ketika gambar-gambar ini diputar dengan cepat dalam urutan tertentu, mereka menciptakan ilusi gerakan sehingga menghasilkan animasi. Rendering adalah tahap yang seringkali memakan waktu dalam produksi animasi. Waktu yang dibutuhkan untuk merender adegan dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas adegan, kualitas gambar yang diinginkan, dan kecepatan komputer yang digunakan. Setelah rendering selesai, gambar-gambar tersebut biasanya disimpan dalam format video atau gambar yang sesuai untuk distribusi atau presentasi seperti video MP4 atau gambar PNG. Render adalah tahap akhir yang penting dalam produksi animasi 3 dimensi, karena ini adalah saat ketika semua elemen visual dan efek diintegrasikan menjadi sebuah animasi yang siap ditampilkan kepada penonton. Kualitas rendering memainkan peran besar dalam bagaimana animasi akan diterima oleh pemirsa. Jenis-jenis animasi 3D yang pertama adalah puppet animation. Puppet animation menggunakan karakter boneka atau marionet yang dikendalikan. Objeknya terbuat dari bahan-bahan yang memiliki sifat lentur sehingga mudah untuk digerakkan saat pemotretan bingkai per bingkai. Misalnya, bahan yang digunakan yaitu kayu yang mudah untuk diukir, kemudian kertas, lilin, kain, tanah lempung, dan lain sebagainya, agar bisa menciptakan karakter yang tidak kaku dan terlalu sederhana. Peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan puppet animation, yang pertama ada kamera DSLR. Kamera ini menggunakan sistem cermin otomatis dan pentamirror untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju ke viewfinder. Yang kedua ada kaki tiga atau tripod. Tripod adalah alat stand untuk membantu agar badan kamera bisa berdiri dengan tegak dan tegar. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kelelahan dalam proses pengambilan gambar dan mengurangi noise yang ditimbulkan oleh guncangan tangan. Yang ketiga ada lampu dan green screen. Lampu digunakan untuk penataan peralatan pencahayaan atau menerangi panggung, sedangkan green screen digunakan untuk membuat special effect untuk menggabungkan dua gambar. Puppet animation dibuat dengan teknik frame by frame, yaitu setiap gerakan di-capture satu persatu dengan kamera. Dalam membuat puppet animation, banyak menggunakan tali untuk menggerakkan bonekanya. Salah satu contoh dari puppet animation adalah film animasi The Muppet Show berikut ini. It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppets on the Muppet Show tonight. It's time to put on makeup. It's time to dress up right. It's time to raise the curtain on the Muppet Show tonight. Jenis animasi 3 dimensi yang kedua ada animasi model. Animasi model menggunakan beberapa benda yang biasanya kita jumpai sehari-hari dan berbentuk abstrak, seperti bentuk bola, kubus, balok, prisma, silinder, piramida, kerucut, dan lain-lain. Contoh yang sering kita jumpai dalam animasi model ada animasi molekul, di mana sering digunakan dalam menjelaskan molekul atau ikatan kimia di pelajaran kimia. Selain dalam bentuk molekul, ada juga animasi yang menjelaskan mengenai sistem tata surya, di mana planet-planet berputar mengitari matahari. Animasi model juga dapat digunakan dalam menjelaskan peristiwa malam dan siang, di mana animasi bumi yang mengitari matahari dapat terlihat di mana bumi yang
tidak terkena sinar matahari akan mengalami waktu malam, sedangkan bagian bumi yang terkena sinar matahari mengalami waktu siang. Animasi model dapat digunakan untuk memperkenalkan bagaimana pakaian astronot pada orang-orang awam yang hanya mengetahui bagaimana bentuk secara visual 2 dimensi, namun dapat diperjelas dengan animasi 3 dimensi. Animasi model dapat digunakan untuk memperkenalkan alat transportasi, bangunan, ataupun untuk memperkenalkan suatu produk yang akan dijualbelikan. Pada animasi model, cenderung memiliki gerakan yang sederhana atau tidak memiliki banyak ilusi. Seperti pada contoh yang sudah ditayangkan, gerakannya itu kalau tidak memutar, ataupun naik turun, ataupun hanya memperkenalkan sisi-sisi mereka. Yang terakhir adalah animasi pikselasi. Contohnya yaitu film Nightmare tahun 1952 karya Norman McLaren. Jenis animasi 3 dimensi yang satu ini cukup menarik. Animasi pikselasi menggunakan manusia sebagai objek atau karakter dalam animasinya. Oh ya, kalian juga harus ingat nih, animasi pikselasi ini merupakan bentuk dari teknik stop motion loh. Jadi, jika stop motion saat ini banyak menggunakan benda mati sebagai objeknya, animasi pikselasi menggunakan aktor sebagai objek atau karakter dalam animasinya. Manusia atau aktor akan melakukan adegan yang biasanya merupakan gerakan-gerakan kecil terpisah seperti boneka. Tidak seperti film aksi langsung, pikselasi diambil dengan kamera foto, dan ribuan foto diputar ulang untuk menciptakan ilusi gerakan di layar. Membuat animasi pikselasi itu sulit, karena aktor harus meniru gerakan seperti wayang, sehingga pose mereka hanya bisa berubah sedikit demi sedikit untuk setiap frame. Contoh lain dari film pikselasi yaitu film Luminaris tahun 2011 yang mendapatkan penghargaan terbanyak sepanjang masa. Film Luminaris adalah kisah yang luar biasa tentang seorang pria Spanyol dengan ide untuk membalikan tatanan alam.